Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andari. Saya mengajar di SD Negeri 9 Manggar. Halo anak-anak, pada video ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui sistem peredaran darah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui peran dan anak-anak tahu nggak apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan zat-zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari dua macam. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Dan yang kedua, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Anak-anak, berikut ini adalah aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida di bilik kanan mengalir menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadinya pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang mengandung oksigen kembali ke jantung melalui pena pulmonalis. Kemudian darah masuk ke serambi kiri. Selanjutnya, aliran darah pada sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir ke bilik kiri melewati pembuluh aorta. Kemudian melewati pembuluh arteri menuju seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh pena, selanjutnya menuju ke serambi kanan. Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah ada 3. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga paru-paru. Anak-anak, kita akan membahas tentang jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Di dalam jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama serambi kanan, yang kedua bilik kanan, yang ketiga serambi kiri dan bilik kiri. Di dalam jantung juga terdapat katup jantung. Ada katup pulmonal dan katup tricuspid, katup aorta, dan katup mitral. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Anak-anak, selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi-fungsi ruang pada jantung. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk menerima darah bersih ke seluruh tubuh. Selain jantung, kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis. Pertama, pembuluh nadi, dan kedua, pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh.
Pembuluh balik atau pena disebut pembuluh yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perbedaan pembuluh balik dan pembuluh nadi. Pembuluh balik letaknya di bagian dalam tubuh. Pembuluh nadi letaknya di permukaan tubuh. Pembuluh balik dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Pembuluh nadi dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Pembuluh balik aliran darah berasal dari jantung, sedangkan pembuluh nadi aliran darah menuju jantung. Pembuluh balik denyut terasa, sedangkan pembuluh nadi denyut tidak terasa. Dan kemudian kita akan membahas paru-paru ya anak-anak. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru terjadi di alveolus. Anak-anak, Ibu akhiri video pembelajaran hari ini. Dan selamat belajar ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.